Hello Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistia Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan bagian kedua. Jadi buat Citizen yang belum nonton bagian pertama, silahkan cek deskripsi. Tonton dulu bagian pertama, baru ke bagian kedua ya. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai norma dan keadilan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntutan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian norma dan bahwa norma itu penting bagi masyarakat. Apa sih yang membuat norma itu menjadi penting? Karena apabila masyarakat menjalankan norma-norma yang ada dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Lebih rinci lagi, norma itu penting bagi masyarakat karena pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Kedua, menjadi penuntun atau pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik. Perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, norma itu penting karena untuk mewujudkan keadilan. Karena norma itu penting, maka norma itu harus diwujudkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya supaya membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Penerapan norma itu bisa dilaksanakan dalam berbagai lingkungan. Kita akan bahas satu persatu di lingkungan mana saja sih norma itu bisa diterapkan. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah. Contoh norma dalam lingkungan sekolah diantaranya adalah misalnya mematuhi tata tertib sekolah, pakaian sesuai dengan aturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, kemudian mendengarkan dan mematuhi perintah guru. Berikutnya, mencium tangan guru atau memberi salam kepada guru. Berikutnya, melaksanakan kewajiban piket, misalnya membersihkan kelas. Dan contoh yang lain, misalnya mengerjakan ulangan dengan jujur. Selain di sekolah, norma juga bisa diterapkan dalam lingkungan rumah. Contohnya, menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menaati peraturan rumah, serta melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian yang terakhir, dalam lingkungan masyarakat, misalnya mengucapkan permisi ketika melintas atau melewati orang yang lebih tua. Berikutnya, saling menghargai serta tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Artinya, kita harus berbahasa yang sopan. Berikutnya, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang terakhir, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama, khususnya dalam lingkungan masyarakat. Itu merupakan sebagian contoh pelaksanaan norma dalam berbagai lingkungan. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau Citizen tahu contohnya apa saja selain yang telah saya sebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Oke Citizen, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau Citizen ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau Citizen suka dengan video ini, silakan di-like. Kalau nggak suka, dislike aja. Saya Silvan Egistian, terima kasih.